bisa PR yang kemarin itu ada beberapa versi tapi sebenarnya sama aja ya. A sama dengan input bilangan pertama. Kan pasti gini ya. Nah, saya tidak akan nyalin semuanya ya, jadi menjelaskan aja. Ya. Ini kalau saya pakai tipe A, keluarnya adalah string. Jadi ntar runningnya pakai apa ini? Run. Bilangan pertama 4. Tipe dari A adalah string. Ya. Nah, 4 ini dibaca string, artinya adalah 4 ini tidak bisa dijumlahin. Makanya tadi ada yang menulis C sama dengan integer A. Ya, kalau kita sekarang baca C-nya akan menjadi integer. Baru dia bisa dijumlahin. Ya, jadi codingnya kayak gitu aja, simple. A input, B bilangan kedua. Ya, lalu ini tinggal ditambah aja integer B, lalu tinggal di print aja C-nya gitu ya. Coba dulu ya. 3, 4, tambah 3, 4 tambah 4, 8. Ya, ini tinggal modifikasi aja, kamu udah bisa. Ya. Nah, ini collab. Kalau kemarin saya pakai Jupyter, pakai benar ya. Pakai Jupyter. Kamu sudah bisa lihat di situ di layer masing-masing. Ini collab yang online, dia perlu internet. Ya. Lalu ini benar-benar tidak ngoding di laptop saya. Ini kita cloud. Ya, kalau kamu lihat ini source-nya, ya nih, mana? Bisa dilihat nggak sih? Bisa dilihat nggak dikasih berapa ini? Nah ini ya. Jadi saya punya Google. Ini ya dari punyanya Google. Colab itu punyanya Google. Nah, saya dikasih RAM 12 GB, 13 ya. Lalu saya punya disk 100 GB. 100 itu kayak laptop saya. Ini kayak laptop saya ya? Lihat, tidak, ternyata pakai laptop sendiri. Gini ya, bukan itu maksudnya. Jadi ini tidak bisa di-run kalau nggak connect internet. Berarti yang mikir tuh di atas, di awan. Ya, makanya dia muter-muter tadi. Ntar dulu. Nah, ini ya. Ntar, apa ini ada ini. Jadi lama cepatnya ini tergantung koneksi internetnya. Ya. Dan ini enaknya sinkron dengan Google Drive. Jadi kalau kamu login pakai email, ini langsung ke save ke Google Drive-mu. Ya, langsung ke save ke Google Drive. Enaknya gitu. Jadi habis ngoding tinggal close browsernya, udah pulang. Nggak perlu copy-copy flash disk. Kalau kamu pakai Jupyter ini perlu copy-copy. Kayak gitu ya. Jadi semuanya punya plus minus sendiri. Kalau yang ini dia perlu internet, kalau Jupyter itu nggak perlu internet. Bisa offline, ini online. Lalu sama ada plusnya. Nah, jadi bikin kotak kedua, bikin lembar kerja kedua bisa. Dihapus tinggal tekan yang ini. Gitu ya. Kita juga bisa bikin catatan. Ya, jadi bikin catatan nggak hanya ngoding aja. Kayak gitu. Ini namanya Google Colab. Colabnya collab ya, colab. Bukan kolaps mati bukan ya. Colab. Nah, kalau saya klik langsung ke sini, sorry. Namanya Google Colab ya. Nah. Ya, lalu sekarang kita akan lanjut materinya. Ada yang ditanyakan untuk yang ini? Ada yang ditanyakan? Tidak bisa semua? Udah paham? Benar. Nah, Mei saksi ya. UTS nggak bisa jawab berarti bohong. Ya. Kita akan lanjut. Nah, kemarin saya sudah kirim petunjuk praktikum di Elsa. Kalau teman-teman ada yang belum masuk ke Elsa, silakan enroll. Sebentar. Error ya? Oh ya udah sama saya error juga ya. Lagi maintenance. Nah, jadi saya ngirim file ini. Ya, jadi saya ngirim file ini, tapi enggak apa-apa ya nanti saya kirim di WA juga. Ya, lewat Korti ya. Tapi enggak apa-apa ya.
Nah, sebenarnya teman-teman sudah melalui ini, ya. Jadi sudah bisa melakukan atau membuat program penjumlahan. Nah, ada namanya, jadi yang teman-teman kenal dengan plus. Ya, ini di matematika, kalau di dunia pemrograman itu namanya operator. Bukan operator depan komputer, operator bukan ya. Yang jaga billing warnet itu Pak, bukan ya. Nah, kalau ini ya, angkanya ini namanya operan. Ya. Ini operator, ini operan. Lalu nah, keseluruhannya satu blok itu namanya ekspresi. Ya, ini operator, ini operan, ini satu blok ekspresi. Gitu. Nanti ada di modul ya, nggak usah dicatat ya. Santai aja. Nah, saya langsung saja membahas dulu, nanti dicoba. Ya, jadi yang pertama itu ada yang namanya operator aritmatika. Pernah dengar aritmatika? Pernah, kapan? Sekarang Pak. Ya, tambah kurang biasa, kali di Python di pemrograman ini kita pakai bintang. Bukan bintang namanya asteris. Ya, jadi jangan nyebutnya bintang. Ya. Jadi yang kamu misalnya sebut bintang 1 2 3 apa garu, itu bukan bintang ya. Itu asteris. Ya. Namanya asteris. Pembagiannya pakai ini. Ini ya. Pembagiannya pakai ini. Jadi kalau kamu mau bikin 16 bagi 4, nulisnya gitu. Tadi kan udah tahu penjumlahan. Ya, kalinya pakai ini. 16-nya baginya pakai ini. Ya, kamu udah punya programnya, boleh coba ganti plusnya pakai asteris atau pakai slash. Maka dia akan memberikan hasil perkalian dan pembagiannya. Ya, kan kamu sudah punya program itu. Tinggal ganti plusnya aja. Jumlah kurang kali bagi itu yang biasa. Ya. Kita juga kenal dengan double slash. Itu pembagian yang dibulatkan ke bawah. Contoh, 13 bagi 5 sama dengan 2. Bisa paham 2-nya datang dari mana? Sisa 2. 13 bagi 5 dan 2. Bisa paham ya, datangnya dari mana 2-nya? 2 kali 5-nya mentok. Mentoknya dikali berapa? Dikali 2 aja. Sampai 10, nggak bisa lagi. Ya. Untuk mendapatkan 2, kita pakai yang ini. Kalau lagi satu, ada yang namanya ini modulus, sisa bagi. Kalau yang ini adalah bagi. Yeah. Bagi bulat ya. Bagi bulat. Jadi 13 bagi 5 ini bagi yang mana dulu? Jadi pembagiannya ada 3. 2,6666666. 2,6 ya? Kayaknya. Bagi aja. Boleh coba? Ya, silakan coba dulu. Ganti plusmu yang di komputer itu dengan bagi aja.
bagi bulat dan persen. Aman ya? Nah, kita lanjut. Nah, kalau pangkat itu pakai double asteris. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8, bikinnya kayak gini. Jadi saya tidak pakai papan ya. Biar cepat, biar lebih jelas juga. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Pakai double asteris. Oke, bisa semua? Bisa. Yang tidak ada di mana ya? Mana dia? Oh, ini. Yang tidak ada di petunjuk praktikum adalah akar. Coba kamu cari. Akar pakai apa? Akar 16 4. Akar 25 5. Akar 100 10. Akar pakai apa? Coba cari di Google. Kalau akar pakai apa? Kurang lengkap tunjuk praktikumnya. Coba coba di Jupiter. Langsung coba di Jupiter. Saya pakai Jupiter, semua pakai Jupiter. Saya pakai Sublime. Kalau akar pakai apa? Ada yang nemu? Kalau akar kita tinggal error ya. Error. Error. Error lagi ya, Mas Boril lembar. Oh, ininya belum. Duh. Oh, perintah salah. Iya, saya ngetes aja, kamu udah sarapan apa belum? Woi, mau. Tanpa Google. Ternyata akar itu pakai SQRT, betul ya? Lalu kok ada import math? Ya, jadi SQRT itu adalah bahasa di C. SQRT adalah sebenarnya bahasa pemrograman C. Kata siapa, Pak? Kamu tinggal arahkan kursornya ke math ini. Tuh. Maka kamu akan lihat ya, modul menyediakan akses untuk fungsi matematika yang didefinisikan oleh standar C. Jadi sebenarnya SQRT ini milik bahasa pemrograman sebelah. Ya, di Python tersedia dengan mengimport math. Jadi ini bukan punyanya Python. Ya, jadi kita mengimport, ngambil dari luar. Cuma udah ada gitu. Secara default dia enggak ada. Ya, sehingga kalau kita mau pakai, kita harus import dulu. Ya, lalu satu lagi pengetahuan baru, teman-teman kalau mau ngetik kalimat apa aja sebagai catatan, pakai ini. Ini pagar, ini artinya komentar. Teman-teman bisa ngetik apa aja dan dia tidak dibaca sebagai program.
Jadi untuk catatan. Jadi biar gampang ingatnya, misalnya ini inputnya, ini konversi ke integer, ini perhitungan akar, ini cetak hasilnya. Jadi bisa bikin seperti itu kalau misalnya perlu nambah catatan. Ya, jadi enak banget. Jadi nggak perlu nyalin ke buku lagi, nyolek lagi foto gitu ya. Langsung tulis apa saja di sini, bisa curhat. Ya, ini aku nggak ngerti gitu ya. Boleh. Ya. Ya, jadi bisa pakai pagar. Bisa pakai pagar. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Tidak? Bisa? Saya? Benar bisa? Nah. Aman ya, aman ya? Aman. Saru nih. Aman dikit. Panik dikit, Pak. Nah, ini kan akarnya akar kuadrat. 100 akarnya 10 itu ya. 25 akarnya 5. Kalau saya mau bikin akar pangkat 3 gimana caranya? Akar 3. Ya, jangan bilang kamu enggak tahu. Ini kan akarnya akar yang gitu tuh. Yang gini tuh. Ya. Kemarin waktu SMA udah belajar matematika kan? Masih ingat muka gurunya? Kalau sekarang kamu masih ingat muka gurunya lalu kamu nggak tahu akar gini, nangis gurumu ya. Nah, ini sebenarnya adalah ini. Ya. Nah, Andre pakai PO ya. Di sini tinggal kasih 1/3. Lalu dijalanin. 27 keluarnya 3 ya. Lalu 8 keluarnya 2. Wah, sip, mantap. Ini ya, efek samping pakai collab. Internetnya mereng dikit dia nangis ya. Ya. Manja dia. Nih connecting. Ya, jadi memang dia pakai internet. Oke, boleh dicoba dulu. Sebentar saya jelasin. Mau ya? Mau. Jadi kalau kamu pakai ini import dulu ya. Lalu saya langsung fokus ke bagian ininya aja. Ya. Kan gitu ya. Baris bawahnya. Itu artinya B-nya dipangkatkan 1/3. Matematika kan gini, kan? Jadi kalau akar 2 ya, itu sebenarnya B-nya pangkat setengah. Jadi kalau akar 3, B-nya pangkat 1/3. Jadi PO itu memangkatkan yang A dipangkatkan B. Jadi kalau mau bikin yang ini, sudah pasti dia adalah tadi berapa tadi contohnya 8 1/3. Nah, jadi PO ini memangkat ini dipangkatkan yang ini.
Cara bacanya gitu. Jadi nilai yang pertama dipangkatkan nilai yang kedua. Pangkat sepertiga artinya akar 3. Bisa dipahami? Ya, jadi ini kan yang kamu ketik. Ya. Jadi po itu fungsi yang memangkatkan ini dipangkatkan ini. 8 dipangkat sepertiga. 8 pangkat sepertiga sama dengan akar 3 dari 8. Munculnya 2. Ini khusus matematika. Ya. Ini harus dipelajari, besok muncul di UN. Bisa dipahami datangnya dari mana? Atau kalau kamu malas import, kamu bisa pakai saudara kita yang tadi, namanya adalah Asteris. Hasilnya sama aja. Wih, hasilnya nggak mau genap ya? Kurung dulu. Kurung ini, serius. Woi, mantap, luar biasa. Tahu dari mana? Oh gitu. Jadi gitu ya. Nah nih, coba kurungnya kita pindah ya, kacau juga nih. Oh masih ya. Apa artinya dikurung gitu ya? Biar sepertiga itu? Oh, biar 1 dibagi 3 dulu. Oh iya ya, dia kalau tanpa kurung dia akan ngerjain ini dulu. Ya. Baru dibagi 3 gitu ya. Ayo. Jadi kalau yang pakai ini agak sedikit tricky gitu ya. Tricky dan kadang hasilnya tidak bulat. Nah nih. Jadi walaupun pakai kurung hasilnya masih nggak benar. 3,9 ini sebenarnya 4. Sehingga cara paling baik, cara paling polos aja kita pakai math. Tuh. Ternyata sama aja. Kasih komen ya, ternyata sama aja. Ternyata sama aja. Dan math tidak hanya SQRT dan POW, kamu kalau ketik titik lalu tekan kontrol spasi. Dia akan muncul semua library bawaan math. Ada segitu banyak fungsi yang bisa dipakai. Kalau pengen tahu bisa coba-coba atau lihat di Google. Ya, SQRT dan POW hanya 2 dari sekian puluh fungsi math. Jadi ada sin, tan, cos, segala macam. Ya, jadi kalau mencari sin, cos, tan juga bisa pakai math. Cuma kita nggak sampai ke situ. Kalau kepo pengen nyoba sendiri silakan. Jadi titik dulu, math, titik, kontrol spasi, muncul semua. Kamu tinggal pilih aja. Nah. Nggak bisa ya? Masa sih? Terus nggak muncul ya setelah titik? Nggak muncul? Iya, ini muncul apa nggak? Nggak muncul? Nah, terus pakai apa? Sudah ya, collab 1 bukan 0. Oh ya, sudah. Ternyata cuma ada di collab ya, saya juga baru tahu ya. Tapi kalau saya pribadi lebih sering pakai ini sebenarnya.
karena sinkron dengan ini, dengan Google Drive-nya. Ini bahas aritmatika aja udah habis waktunya. Mana tadi? Nah, oke, kalau gitu kita lanjut ke operator berikutnya, masih banyak ya. Ya, ada yang namanya perbandingan. Ini nanti outputnya adalah true atau false. Saya contohin dulu. Jadi saya hapus semuanya. Ketiknya gini aja. True. Oke, kita lihat tabelnya apa aja. Ini nggak usah dipoto, dicatat ya. Ini ada udah saya bagikan di Elsa, cuma Elsanya masih gangguan. Jadi double sama dengan, operator double sama dengan itu dibaca atau artinya adalah sama dengan. Yang kiri sama dengan yang kanan, dan kalau sama outputnya adalah true. Maksudnya gitu. Yang kiri sama dengan yang kanan, kalau dijalankan jadinya true. Yang kiri tidak sama dengan yang kanan, kalau dijalankan jadinya false. Kalau di Jupiter sama? Sama apa enggak? Sama. Ya, jadi ini operator sesuai namanya, operator perbandingan. Dia membandingkan operan yang kiri dan operan yang kanan. Ya, jadi ekspresi ini, membandingkan operan yang kiri dan operan yang kanan. Kalau sesuai true, kalau tidak sesuai false. Harus angka sama angka, Pak. Apa aja. Ya, jadi bukan hanya angka, sampai ke angka dan huruf juga masuk. Berikutnya ada tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan dia pakai tanda seru ini. 2 tidak sama dengan 1, true. Semoga enggak bingung ya. Kalau tidak sama ya true. 2 tidak sama dengan 1, true. Kalau kayak gini, false. Ada yang ditanyakan? Ada yang bingung? Aman? Kurang dari, lebih dari, sama ya, biasa, standar matematik. Kurang dari, lebih dari, hasilnya juga true dan false. Ya, selama ekspresinya benar, dia akan mengeluarkan true. Ekspresinya tidak benar, dia mengeluarkan false. Nah, yang baru di sini adalah kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Ada yang bingung dengan kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan? Bisa? Benar nih. Ya, kalau 3 lebih dari sama dengan 1, ini sudah pasti true. Tapi ya yang nilainya true kalau gini ya. Apa aja yang bernilai true? 2, 3, dan seterusnya. 1 enggak? 1 juga. Kalau 0? Enggak.
false-nya mulai dari 0, min 1 dan seterusnya. Ya. Terus kalau sama dengannya saya hilangin. Yang true adalah ini hilang. Ya. False-nya 1. Satunya pindah ke bawah. Ya, udah paham ya? Bener nih. Bener. Kalau bohong dosa. Ya, jadi ada pergeseran. Ya, jadi ketika sama dengannya, ya, nilai operan kedua itu ikut jadi true. Itu kata kuncinya ya. Jadi kalau ada sama dengannya, nilai operan keduanya ikut jadi true, yang di bawah hilang. Selebihnya masih sama. Jadi kalau sama dengannya dihilangkan, ini turun ke bawah. Oke. Turun ke bawah. Udah pinter-pinter nih ya. Oke. Hasil yang didapat. Bentar ya, cek dulu ya. Tenang ya, banyak ada. Justru karena itu tak tenang, Pak. Ya, jadi karena saya mau ntar ada rapat biar bisa kamu bikin tugasnya, berarti yang harus diajarin adalah tenang ya. Kamu nanti tugasnya di rumah ngitung ini. Wah, matang ya. Masih belum ganti. Ngitung ini ya. Ya udah matang ntar ya. Oke. Saya ajarin lagi satu, bukan ajarin ya. Saya bagikan lagi satu, yaitu tentang percabangan. Ini akan bikin nanya nama kampus. Dah, gampang banget. Ya, lalu belum ada apa-apa. Ya. Sekarang kita mau bikin, kalau kampusnya Instiki dia bilang sesuatu, kalau bukan Instiki dia bilang sesuatu. Pakai apa ya? Kayak guru gitu ya? Oh, oke, dua lupa. Kebanyakan nih. Apa ya? Hebat gitu ya. Else-nya biasa. Terus nih. Sampai tembok. L, titik 2 lagi. H. Ya, saya belajar sama Mei dulu ya. Hebat, ya. Kamu hebat. Ya, kalau tidak Instiki kamu wibu. Ya, kalau jawabnya apa gitu G aja tidak apa-apa. Nah, ini namanya percabangan. Dan ini memakai operator. Nih, sama dengan. Ya, strukturnya ya saya nyebut struktur dulu, saya hapus ya. Jadi jangan disalin dulu. Strukturnya kayak gini. Nah, ya, jadi tulangnya atau strukturnya seperti ini. Ya, if pakai kurung buka, kurung tutup, kondisi, titik 2, di enter, dia akan otomatis ke dalam ya. Ditulis di sini pernyataannya jika nilainya terpenuhi dalam kurung ini, else pernyataan salahnya atau pernyataan yang tidak dipenuhi. Nah, kondisinya adalah kita sudah punya kampus di atas. Jadi variabel kampus menginput nama kampusnya. Nah, sekarang kita tuliskan kampus sama dengan pakai petik karena string Instiki
Pernyataan benar kita pengen print aja biar gampang. Ya udah print. Kamu hebat. Ya, bawahnya adalah print juga. Ya, kamu wibu. Ya. Berarti kalau kuliahnya di Sticky, kamu hebat. Ya. Kalau kuliahnya, jangan sebut merek ya. Bahaya. Iya, direkam ini, direkam. Kalau kuliahnya di bukan Instiki gitu ya. Nah, kamu ibu, saya. Atau ganti aja dah, nggak enak banget nih. Rapopo Mas deh. Ya, Instiki, kamu hebat. Nggak tahu. Ya, Rapopo Mas. Iya. Nah, ini namanya percabangan. Ini saya lompat materinya karena kan sebentar saya mau selesai lebih awal. Kita selesai lebih awal. Jadi saya lompat, nanti tentang operator bisa kamu coba-coba di rumah. Ya. Jadi boleh dicoba dulu, disalin dulu. Ini namanya percabangan. Jadi programnya bercabang. Ya, kalau ada yang dipenuhi, dia akan jalan yang ini. Kalau tidak dipenuhi, dia belok. Nah, kondisinya kita full pakai operator tadi, sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, segala macam. Ya, kamu bisa bereksperimen di kondisinya dan di pernyataannya. Kalau strukturnya tidak perlu diutak-atik, masih pakai if else, kurung buka, kurung tutup, titik 2. Ini yang paling simpel, masih bisa di improve lagi. Ya, ini namanya percabangan. Jadi programnya bercabang. Kalau kemarin kan kamu bikin program semuanya dijalanin ya, semuanya disikat habis atas sampai bawah. Nah, kalau ini nggak semuanya disikat, tergantung yang mana yang dipenuhi. Ya, ada baris program yang tidak dijalankan. Ya, jadi kalau masuknya di Sticky, keluarnya kamu hebat, yang itu di bawah tuh nggak dijalanin sama dia. Ya, jadi gini ya, selama dia masuk ke dalam, jadi kan agak ke dalam nih. Ya, jadi semuanya yang di dalam akan dijalankan kalau masuk in Sticky, maksudnya kalau benar. Jadi kalau saya bikin printnya kedua print ini akan dijalankan ketika match in Sticky. Makanya dia masuk ke dalam. Ya, bedanya itu. Jadi yang di dalamnya adalah sebuah kesatuan yang akan dijalankan kalau kondisi ini terpenuhi. Ini dua ini adalah sebuah kesatuan yang akan dijalankan kalau kondisi ini tidak terpenuhi. Nih, kondisinya kita mainnya di sama dengan ini. Jadi kalau kampusnya ada sama dengan Instiki, kedua ini dijalanin. Kalau tidak, kedua ini dijalanin. Masih bisa berapapun di dalamnya. Kalau printnya di luar, bisa Printnya di luar. Keluarin lagi. Tadi nak masuk if. Ya, temannya nanya, Pak, kalau printnya di luar gimana? Ya, contoh, saya bikin print di sini. Ya, mau dijawab in Sticky atau bukan in Sticky, printnya ini pasti kecetak, karena dia tidak masuk if. Ya, itu namanya indentasi, masuk ke dalam. Jadi print yang ini, ya jadi saya tambahkan print lagi, cuma dia nggak ke dalam. Ini pasti dijalanin, mau Instiki mau enggak pasti dijalanin, karena dia di luar. Jadi nggak masuk perjalanannya.
itu nama kampus itu. Kan ya kelasnya kan pasti ada model A. Beda-beda tuh. Sticky kan bisa yang benar keduanya itu benar gimana? Oh gitu. Wih, baru mau tak selesaiin, pengen belajar lagi nih. Itu kita pakai operator. Pertanyaan temannya bagus ya. Jadi pertanyaannya, Pak, kalau kampusnya 2 gimana? Atau kampusnya huruf kecil diketiknya. Ini kalau teman-teman ketik huruf kecil dia ngiranya salah. Ya, karena ini sensitif. Nah, Pak, kalau pengen huruf kecilnya masuk gimana? Itu kita pakai bantuan operator yang namanya mana dia? Belum sempat dijelasin ya, tapi ada. Nah, kita pakai ini. Jadi namanya operator mana dia? Nah, nih, operator logika. Ya, jadi logikanya hurufnya besar, huruf kecil masuk. Ya, hurufnya besar atau huruf kecil masuk. Kan gitu ya? In sticky atau sticky masuk. Jadi kita pakai or. Nambahinya di mana? Nambahinya di sini. Jadi kalau sekarang saya masukin sticky masih benar. Lalu kalau sekarang saya masukin in sticky juga benar. Kita pakai or. Hanya bisa satu aja, Pak. Bisa ditambahin sampai bosan. Ya. Bisa ditambahin sampai bosan ya. Sticky, in sticky ada berapa kemungkinan sih? Huruf gede, huruf depannya gede, huruf kecil semua. Sticky Indonesia, sticky. Pakai or. Or itu logika. Ada di petunjuk praktikum. Enggak pakai koma. Bukan bahasa Indonesia. Bahasa ular nih, ular kadut. Ada yang ditanyakan? Sebelum kita pulang? Dedi Putra.